Hai, bertemu lagi bersama Mimin di channel Good Movie ID. Kali ini Mimin akan melanjutkan kisah Kinan di part 84. Nah, sebelum lanjut ke cerita, seperti biasa jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi kalian agar kalian tidak tertinggal video terbaru dari channel Good Movie ID. Nah, buat teman-teman juga yang mau mentraktir Mimin kopi agar Mimin semakin semangat kontennya, link traktir sudah ada di deskripsi. Oke lah, tanpa lama-lama lagi, ayo kita gaskan meluncur. Mendengar laporan dari bawahannya, seorang wanita yang bernama Bai Qinglian pun datang ke tempat tersebut. Dengan ekspresi kesal, Qinglian pun berkata, "Siapa yang berani menyebabkan keributan di aromatik inku ini?" Si pelayan yang sudah pada benjol pun memberitahu Qinglian jika orang yang telah membuat keributan adalah adik dari Chen Yun yang diketahui bernama Chen Rong. Melihat ada Bai Qinglian datang untuk menghentikannya, Chen Rong sangat kesal. Chen Rong pun berkata, "Bai Qinglian, apa maksudmu? Mengapa kau berani menghentikanku menangkap orang itu?" Bai Qinglian pun menjawab, "Master Chen Rong, dia adalah tamu terhormat dari klan Bai kami. Kalau Anda tidak bisa bergaul dengannya, Anda akan melawan saya," ucap Bai Qinglian yang mencoba menggertak Chen Rong. Jika Chen Rong tidak mematuhi aturan di tempatnya, maka Chen Rong akan melawan dirinya. Kemudian dengan senyuman licik, di sini Chen Rong pun mengeluarkan sebuah lencana. Dan sambil menunjukkan lencana itu kepada Qinglian, Chen Rong mengatakan jika dirinya diperintahkan oleh ayahnya untuk mengirim fiery soldiers untuk mengawal Kinan ke klan Chen. Jadi, Bai Qinglian jangan pernah ikut campur. Dengan tatapan tajam, Chen Riong balik menggertak Qinglian. "Dengar, kalau kau menghentikanku, kau akan menjadi musuh klan Chen-ku." Mendengar gertakan dari Chen Rong, di sini Bai Qinglian langsung bergumam, "Aku tidak pernah menyangka kalau Chen Rong akan mengambil lencana jenderal nasional." Kinan yang mendengar jika Qinglian membelanya, kemudian ia menanggapi dan berkata kepada Qinglian, "Terima kasih Nyonya, tapi Anda tidak perlu khawatir soal ini." Kinan kemudian menghampiri Chen Rong dan berkata, "Aku akan ikut ke klan bersamamu." Kinan kemudian meminta Chen Rong untuk memimpin jalan untuk dirinya. Melihat gelagat Kinan yang menurut langsung tanpa perlawanan, padahal dirinya akan dibawa. Di sini, Chen Rong merasa jika ada yang aneh pada Kinan. Kenapa orang ini? Dia bahkan tidak memberi perlawanan sedikit pun, gumamnya. Setelah Kinan bersedia ikut bersamanya, Chen Rong pun meminta prajuritnya untuk segera pergi dari tempat ini. Chen Rong lalu menoleh ke arah Kinan. Dengan senyuman jahatnya, Chen Rong kembali bergumam, "Jangan salahkan aku, kau yang memulainya duluan. Bahkan kau begitu percaya diri dan bangga. Ketika kau sudah masuk ke klan Chen, jangan harap aku akan membiarkanmu pergi dengan mudah." Qinglian yang merasa jika ada yang aneh pada Kinan, ia juga merasakan jika sepertinya Kinan bukanlah orang sembarangan. Dan dia juga sepertinya harus mengikuti mereka ke klan Chen agar tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Singkat cerita, Kinan telah tiba di klan Chen. Ketika Kinan tiba di sana, Kinan merasakan jika niat pedang di klan Chen juga sedikit berbeda. Melihat Kinan yang berdiam diri dan bengong, Chen Rong pun membentak Kinan dan menganggap jika Kinan menunda-nunda untuk masuk ke dalam klan. Singkat cerita, Kinan pun masuk ke dalam klan dan tiba-tiba pintu masuk tertutup dan langsung terkunci. Dikarenakan Kinan telah masuk dalam jebakannya, Chen Rong pun langsung memerintahkan prajuritnya untuk menyerang Kinan dan memberi pelajaran kepada Kinan karena telah berani menyinggungnya. Namun ketika para prajurit itu mencoba untuk menyerang Kinan, dengan sangat mudah Kinan menghindari serangan para prajurit itu. Ternyata Kinan bukannya tidak tahu jika dirinya akan dijebak, tapi dia sengaja mengikuti Chen Rong ke dalam klan untuk mengetahui niat pedang yang ada di dalam klan Chen. "Hahaha, aku udah tahu kok.
kau tidak akan menyerah begitu saja. Asal kau tahu, aku sengaja mengikutimu untuk memberimu pelajaran. Aku kira kau memiliki prajurit yang keras, tapi ternyata hanya sekelompok kertas. Ucap Kinan sambil bersiap memberikan pukulannya ke arah para prajurit dari Chenrong. Kinan pun lalu mengeluarkan sebuah pukulan yang sangat kuat dan membuat para prajurit tersebut tepar semua hanya dengan sekali tinjunya saja. Melihat para pasukannya tepar, dengan sekali tonjok, wajah Chenrong pun membiru. Ia tidak menyangka jika pasukannya yang digadang-gadangkan pasukan elit bisa dengan mudah dikalahkan oleh orang yang ada di hadapannya ini. Orang ini dikepung oleh fiery soldiers, tapi dia masih bisa menang, ucapnya. Setelah kekalahan para prajurit tersebut, tiba-tiba seseorang datang dan berkata kepada Kinan, "Dari mana asalmu? Beraninya kau membuat masalah di klan Chen." Orang tersebut pun langsung memberikan serangan pembuka kepada Kinan. Namun dengan mudah, Kinan menghindari serangan tersebut. Orang itu pun memuji Kinan karena berhasil menghindari serangannya. Namun ia juga kemudian meremehkan Kinan. Menurutnya, Kinan hanya beruntung saja dapat menghindari serangannya barusan. Untuk selanjutnya, dia pastikan Kinan takkan mendapatkan keberuntungan untuk kedua kalinya. Di dalam sebuah ruangan terlihat seseorang yang tidak asing. Ya, orang tersebut adalah Bu Hui, orang yang pernah bersama dengan Kinan pada ujian tempo lalu. Di sini Bu Hui berasa jika di luar terdapat keributan. Bu Hui ternyata tidak sendiri. Ia ditemani patriark klan Chen yang tidak lain adalah ayah dari Chen Yun dan Chen Rong. Di sini patriark yang tidak enak kepada Bu Hui pun meminta maaf karena keributan kecil. Patriark pun berkata, "Maaf, membuatmu tertawa. Rong sangat keras kepala. Aku tidak tahu apa yang dia lakukan sekarang. Kalau kau berkata demikian, aku sedikit penasaran. Kenapa kita tidak pergi dan melihatnya?" Jawab Bu Hui meminta Patriark untuk melihat. Sebenarnya Chen Rong tengah berselisih dengan siapa. Bu Hui dan Patriark pun kemudian bangkit dari tempat duduknya dan berniat untuk melihat keributan apa yang sedang terjadi. Kembali ke pertarungan Kinan. Di sini orang tersebut pun memberikan serangan yang bertubi-tubi kepada Kinan. Namun Kinan dengan sangat mudah menghindari setiap serangan yang dilancarkan ke arahnya, yang membuat orang tersebut sangat geram kepada Kinan. Dia tidak menyangka bocah yang ada di hadapannya ini bisa menghindari setiap serangan yang diberikan olehnya. Dengan sangat kesal, orang itu pun kembali menyerang Kinan dengan kekuatan yang ada di tangannya. Ia juga menyuruh Kinan untuk berlutut. Jika Kinan tidak menaati perintahnya, maka dia mengancam Kinan akan dihabisi oleh dirinya. Sekali lagi, orang itu harus dibuat kecewa oleh Kinan. Serangan yang seperti cambuk itu pun berhasil ditangkap oleh Kinan. Di sini Kinan pun sudah sedikit kesal. Kinan berkata kepada orang itu, "Mau aku berlutut? Maaf, tapi aku belum belajar caranya berlutut. Bagaimana kalau kau menunjukkannya padaku?" Setelah berkata seperti itu, Kinan kemudian menarik teknik energi yang seperti cambuk itu yang membuat orang tersebut pun tertarik oleh Kinan. Namun, di saat genting, Patriark pun datang menghentikan pertarungan tersebut. Tidak lupa, Patriark klan Chen juga memotong tali energi tersebut untuk menyelamatkan orang yang sedang bertarung dengan Kinan, yang membuat orang itu selamat dari hajaran Kinan. Orang itu pun langsung melaporkan masalahnya kepada Patriark klan Chen jika Kinan ini adalah pengacau. Kinan bahkan berani menghajar prajurit dari Chen Reong yang seorang tuan muda. Namun di sini Patriark mencoba untuk bijaksana dan tidak semerta-merta mendengarkan aduan dari orang itu. Patriark pun memastikan terlebih dahulu asal-usul dari Kinan. Patriark klan Chen pun bertanya kepada Kinan apakah Kinan ini adalah teman dari anaknya yaitu Chen Yun. Namun belum sempat Kinan menjawab pertanyaan dari Patriark klan Chen, tiba-tiba Chen Rong pun berkata kepada ayahnya itu, "Ayah, orang ini telah melumpuhkan Four-Horned Golden Eye Tigerku," ucapnya yang berusaha untuk mengadukan Kinan kepada ayahnya itu. Namun di sini Patriark klan Chen yang sangat mengetahui sikap dari anaknya tersebut yang selalu membuat kerusuhan pun berkata, "Kau pikir ayah tidak tahu bagaimana sikapmu? Sekarang lebih baik kau tutup mulut saja dan jangan membuat suasana semakin keruh," ucap Patriark klan Chen kepada anaknya itu. Seketika Chen Rong pun langsung terdiam setelah dibentak oleh ayahnya itu. Patriark klan Chen kemudian menatap Kinan dan berkata kepada Kinan,
teman kecil Kinan, demi Yun-er, aku akan melupakan masalahmu dengan Clan Chen. Keluhan antara kau dan Clan Chen dihapus, kau bisa pergi. Ya, dikarenakan Kinan ini adalah teman dari Chen Yu, Patriark Clan Chen pun kali ini mengampuni Kinan dan memperbolehkan Kinan untuk pergi. Tapi tiba-tiba Bu Hui pun menyapa Kinan dengan berkata, "Halo teman lama, apakah Anda masih mengenalku? Aku tidak menyangka kita akan bertemu lagi. Bagaimana keadaanmu?" Melihat jika ada Bu Hui di tempat itu, Chen Rong terlihat senang. Chen Rong mengetahui jika kekuatan Bu Hui ini sangat kuat, sehingga dirinya berencana meminta Bu Hui untuk memberi pelajaran kepada Kinan. Chen Rong pun berkata kepada Bu Hui sambil menunjuk Kinan, "Abang Bu Hui, orang ini menindasku hanya karena dia memiliki kultivasi yang lebih kuat. Kau harus membalaskan dendamku. For Hornet Golden A, tigerku juga disakiti olehnya." Namun, Chen Rong harus kecewa. Bu Hui bukannya membela dirinya, tapi ia malah kembali dibentak oleh Bu Hui. Bu Hui meminta Chen Rong untuk diam dan menjaga mulutnya. Chen Rong yang mendapat bentakan dari Bu Hui, tubuhnya pun langsung merasa merinding. Ia tidak menyangka abang iparnya ini yang selama ini selalu baik kepadanya, tiba-tiba jadi beringas seperti itu ketika ia mengadukan Kinan kepada dirinya. Ia juga merasa heran, sebenarnya apa asal-usul Kinan ini? Bahkan, Chen Bu Hui saja sampai membentaknya ketika ia mengadukan Kinan kepada Chen Bu Hui. Chen Bu Hui kemudian meminta maaf kepada Kinan dan memberikan salam kepada Kinan. "Maafkan aku teman Kinan, karena keluargaku sedikit tidak sopan kepada Anda." Kinan pun sambil tersenyum berkata, jika dirinya baik-baik saja dan masalah kecil seperti ini tidak usah untuk diperbesar. Jadi lupakan saja, ucap Kinan. Di sisi Chen Rong sendiri, ia tidak menyangka jika Chen Bu Hui dan Kinan saling mengenal satu sama lain. Patria kemudian bertanya kepada Chen Bu Hui, apakah Chen Bu Hui mengenal Kinan? Bu Hui pun kemudian memperkenalkan Kinan kepada Patriark Clan Chen. Ia berkata, "Tentu saja, aku mengenalnya. Dia adalah Kinan, seorang jenius dari benua tengah. Kami pernah bekerja sama sebelumnya. Bahkan, peringkat Monat rankingku jauh di bawah Kinan." Mendengar jawaban dari Bu Hui, bagai tersambar petir, Patriark Clan Chen pun langsung berkeringat dingin karena kekuatan Bu Hui saja di atas dirinya. Dan sekarang anaknya yaitu Chen Rong telah berani memprovokasi orang yang Monat rankingnya saja melampaui Chen Bu Hui. Ini bagaimana mungkin? Kalau begitu, Clan Chen-ku sudah menyinggung seorang ahli. Gumamnya dalam hati. Ia pun langsung menatap anaknya yaitu Chen Rong dan langsung membentak Chen Rong. "Rong-er, kenapa kau tidak segera minta maaf pada teman kecil Kinan? Sudah aku bilang supaya jangan bersikap gegabah, tapi kau tidak mendengarkan." Melihat ayahnya yang begitu marah kepada dirinya, Chen Rong pun menjadi sangat terkejut sekaligus ketakutan. Ia baru menyadari jika orang yang ia singgung merupakan seseorang yang memiliki latar belakang yang tidak biasa. Kinan yang melihat Patriark Clan Chen memarahi anaknya itu langsung mencoba menenangkannya. "Patriark, sudah cukup. Tidak perlu dipermasalahkan lebih lanjut dan tak perlu minta maaf. Ini hanya salah paham saja," ucap Kinan. Setelah itu, di sini Kinan kemudian meminta izin kepada Patriark untuk tinggal sementara waktu di Clan Chen. "Tapi, aku mau menetap di Clan Chen untuk beberapa hari, apa boleh?" "Boleh, tentu saja boleh. Kau bisa tinggal di sini dengan nyaman," jawab Patriark Clan Chen yang tentu saja mengizinkan Kinan untuk tinggal di kediamannya. Singkat cerita, malam pun tiba. Terlihat di sini Chen Bu Hui sedang mengobrol dengan Patriark Clan Chen. Bu Hui berkata kepada Patriark bahwa dirinya akan segera pergi dari klan. Sebelum kepergiannya, Chen Bu Hui mengingatkan Patriark Clan Chen untuk tidak menyinggung Kinan. Bahkan jika Kinan dalam masalah, Chen Bu Hui memberitahu Patriark jika Patriark juga harus membantunya. Patriark Clan Chen lalu bertanya kepada Chen Bu Hui, mengapa Chen Bu Hui ini memperlakukan Kinan sedemikian istimewa? Apakah Kinan ini benar-benar sangat kuat? Chen Bu Hui lalu menjawab pertanyaan dari Patriark. Ya, senior juga memperlakukan Kinan dengan serius karena dia memperkirakan kalau Kinan akan menjadi salah satu lawan terbesarnya dalam kontes Monat Horoscope. Setelah mendengar jawaban dari Clan
Setelah mendengar jawaban dari Chen Buhui dan mendengar bahkan jika senior Chen Buhui yang saat ini berada di peringkat 3 Monart Ranking, yaitu Chen Jilai, bahkan mengakui Qinan. Seketika, patriark klan pun berkeringat dingin. Andaikan dia tidak mundur saat anaknya berhadapan dengan Qinan, mungkin klan Chen ada dalam masalah besar. Singkat cerita, 5 hari kemudian, tanpa patriark klan Chen mendapatkan seorang tamu. Tamu tersebut tidak lain adalah Bai Qinglian. Di sini Bai Qinglian datang ke klan Chen dengan membawa hadiah sebagai rasa hormat. Melihat Bai Qinglian yang repot-repot membawa hadiah, patriark klan Chen pun berkata, "Qinglian, tidak perlu seformal ini. Membawa begitu banyak hadiah untuk mengunjungiku. Katakan saja apa yang kamu butuhkan." Sambil mencangkupkan tangannya, tanda memberi hormat, Qinglian pun berkata jika dirinya sedang mencari temannya yang tempo lalu berkonflik dengan Chen Rong dan maksud kedatangannya ke klan Chen untuk menanyakan kepada patriark apakah patriark klan Chen mengetahui keberadaan orang tersebut saat ini. Ya, yang dimaksud oleh Qinglian adalah Qinan. Patriark klan Chen pun menanyakan, apakah yang dimaksud Qinglian adalah kultivator Qinan? Qinglian pun membenarkannya jika orang yang dimaksud oleh dirinya adalah Qinan. Patriark klan Chen lalu berkata kepada Qinglian, "Apa yang terjadi sebelumnya sepenuhnya adalah kesalahan anakku, dan aku sudah memberinya pelajaran. Kalau kamu ingin melihat Qinan, aku akan meminta Rong untuk membawamu kepadanya." Singkat cerita, Chen Rong pun mengantarkan Qinglian untuk bertemu dengan Qinan. "Ikuti aku akan membawamu menemui saudara Qinan," ucapnya kepada Qinglian. Mendengar Chen Rong yang keras kepala yang awalnya memusuhi Qinan dan sekarang memanggil Qinan saudara, Qinglian pun sangat terkejut. "Saudara Qinan? Apakah aku tidak salah dengar? Kau memanggil Qinan saudara?" ucap Qinglian di dalam hatinya. Singkat cerita, mereka berdua pun telah tiba di kediaman Qinan. Di sini Chen Rong pun memanggil Qinan, "Saudara Qinan, kau kedatangan tamu. Nona Bai Qinglian ingin bertemu denganmu," ucap Chen Rong. Mendengar jika Bai Qinglian ingin menemuinya, Qinan pun meminta Qinglian untuk masuk. Qinglian kemudian menghampiri Qinan dan terlihat Qinan sedang ngopi pagi tapi nggak ditemani udud. Melihat Qinan yang sedang santai kayak di pantai dan Qinglian pun berkata kepada Qinan, "Aku tidak menyangka kau akan diperlakukan dengan begitu baik di klan Chen. Meskipun kau menyinggung Chen Rong." Qinan kemudian melihat ke arah Bai Qinglian dan menjawab pertanyaan Bai Qinglian. "Chen Yun dan aku adalah teman, jadi patriark klan Chen tentu saja akan memperlakukanku sebagai tamu." Mendengar jawaban dari Qinan, Qinglian pun merasa tidak percaya jika alasan klan Chen memperlakukan Qinan dengan baik hanya karena Qinan adalah teman dari Chen Yun. Ia pun seperti merasa ada yang janggal. Terlebih lagi, Qinglian mengetahui sikap keras dari Chen Rong, dan saat ini bahkan Chen Rong menganggap Qinan sebagai saudaranya. Namun Qinan tidak menghiraukan kecurigaan dari Qinglian dan tidak berkata sepatah kata pun ketika Qinglian berspekulasi seperti itu. Qinglian yang merasa jika Qinan tidak ingin membahasnya, ia pun tidak mempersalahkannya dan tidak akan banyak tanya lagi. Namun jika Qinan bisa menjadi tamu terhormat dari klan Chen, mengapa Qinan ini tidak menjadi tamu terhormat bagi Bai Qinglian juga? Bahkan Bai Qinglian menawarkan akan memperlakukan Qinan dengan baik juga. Namun sepertinya Qinan tidak tertarik dengan tawaran Bai Qinglian. Akan tetapi di sini Qinan ingin Bai Qinglian membawanya ke klan Bai. Qinan juga berjanji jika Bai Qinglian bisa membawanya ke klan Bai, maka Qinan akan siap membantu Bai Qinglian jika Bai Qinglian memerlukan bantuan di masa depan. Mendengar permintaan dari Qinan, Bai Qinglian pun setuju dan akan membawa Qinan ke klan Bai. Tiba-tiba lencana Bai Qinglian bersinar. Qinan pun bertanya, "Ada apa?" "Saudaraku memintaku untuk pergi ke pagoda White Deklarasi. Dia menyebutkan bahwa dia sudah menemukan sekumpulan taruhan batu berkualitas tinggi." "Qinan, kenapa kamu tidak ikut denganku ke pagoda White Deklarasi?" Mendengar jika Bai Qinglian meminta dirinya untuk ikut, tentu saja Qinan tidak akan menolak karena menurut Qinan ini adalah kesempatan emas untuk merasakan niat pedang yang ada di klan Bai.
Singkat cerita, King Lian dan Kinan telah sampai di pagoda White Deklarasi. Seorang pelayan pun menyambut kedatangan King Lian dan dia juga memberitahukan bahwa adik dari King Lian telah menunggunya. King Lian pun menjawab jika dirinya telah mengetahuinya. Baik King Lian pun sampai di ruangan saudaranya berada. Terlihat seorang pria tengah minum teh. Orang itu bernama Baiki. Baiki pun langsung berbasa-basi kepada King Lian. "Halo kakak, sudah lama kita tidak bertemu." Namun dikarenakan Baiki adalah orang yang licik, King Lian pun berkata, "Berhenti bicara omong kosong, Baiki. Apa sebenarnya yang kamu ingin aku lakukan di sini?" "Hehehe, saudaraku, emosimu masih sama." Baiki menyeringai dingin ketika dia berbicara. "Sebelum kita mulai berbisnis, mengapa Anda tidak meminta teman lapisan kelima Martial Secret Realm Anda untuk pergi?" Nada bicaranya menekankan kata-kata lapisan kelima Martial Secret Realm. Tapi dia tiba-tiba mengeluarkan batuk di tengah pembicaraannya yang menyebabkan wajahnya sedikit pucat dan memiliki perasaan aneh. Baik King Lian mengerutkan kening dan membentak, "Saya akan mengatakannya lagi. Dia adalah temanku, jadi dia diizinkan untuk tinggal. Jika Anda tidak memiliki hal lain, aku akan pergi meninggalkan tempat ini." "Meninggalkan?" "Baik King Lian, Anda akan menyesal jika Anda berjalan keluar dari pintu sekarang." Baiki memasang ekspresi sombong. "Jangan menyalahkan kakakmu karena tidak mengingatkanmu. Tamu yang kita miliki sekarang memiliki status yang mulia. Jika beberapa orang menyinggung perasaannya, itu akan menghasilkan konsekuensi yang parah." Ekspresi baik King Lian menjadi tidak menyenangkan. "Baiki kan?" Kinan berbalik dan melirik Baiki dengan sedikit jijik. "Apakah kamu tidak menikmati menghisap darah seseorang kemarin? Menilai dari penampilan Anda pasti telah menyedot darah setidaknya 1.000 orang." "Apa yang kamu katakan?" Baiki bangkit dengan ekspresi tertegun. "Orang ini, bagaimana dia tahu kamu menghisap darah manusia?" Mata Baiki King Lian dipenuhi dengan kejutan. Dia telah menyelidiki Baiki sebelumnya dan menemukan bahwa itu dia sedang berlatih seni iblis. Namun dia tidak pernah berharap jika akan begitu jahat. "Jangan menuduhku tanpa bukti. Biarkan aku mengingatkan Anda. Saya memiliki setidaknya 1.000 cara untuk membunuhmu di Royal City." Baiki mengumpulkan pikirannya, sementara dadanya berdenyut. Matanya menatap Kinan seperti ular ganas. Kinan mengabaikan ancamannya dan berkata, "Tidak akan mengakuinya. Sepertinya Anda telah mencapai tahap sukses kecil dengan seni iblis kan? Tangan dan kaki Anda pasti telah berubah menjadi tulang berdarah. Biarkan saya ingat, apakah itu berarti Anda harus menyedot darah 30.000 kultivator sehingga Anda dapat menyaring daging Anda menjadi daging tulang berdarah?" "Kau!" Ekspresi Baiki berubah sangar. "Ini tidak benar. Kurang dari 10 orang tahu bahwa dia sedang berlatih seni memakan darah dan masing-masing dari mereka benar-benar setia kepadanya. Bagaimana pemuda itu tahu rahasianya? Apakah seseorang mengkhianatinya?" Kinan kemudian melanjutkan ke kursi kayu dan duduk di atasnya sebelum melanjutkan. "Ngomong-ngomong, bukankah tamu istimewa yang Anda sebutkan itu adalah permaisuri? Kenapa kau begitu misterius saat dia sudah berada di ruang tersembunyi di samping ini?" Mendengar ini, Baiki tanpa sadar mengambil langkah mundur, seolah-olah dia telah mengetuk. Bagaimana dia tahu itu juga? Ruang tersembunyi itu terbuat dari beberapa batu magis yang kacau dari zaman kuno yang mampu memblokir teknik mata, defense sensei, dan lain-lain. Bahkan setengah ahli realm martial progenitor akan mengalami kesulitan untuk mengintip ke dalamnya. Kinan hanya martial secret lapisan kelima. Bagaimana dia melakukan itu? Apakah ini berarti seseorang benar-benar mengkhianatinya? Memiliki pemikiran ini, wajah Baiki langsung menjadi gelap. "Baiki, sepertinya usaha Anda dalam melatih pelayan setia Anda sendiri sia-sia." Suara angkuh seorang wanita bisa terdengar dari sisi ruangan setelah mencicit. Sebuah formasi diaktifkan, memperlihatkan sebuah pintu di dinding, di mana seorang wanita dengan ekspresi dingin mengenakan jubah Phoenix kuning dan sepasang sepatu boot kristal melangkah keluar. Di belakangnya adalah seorang lelaki tua dengan punggung bungkuk yang tidak memiliki aura, seolah-olah dia adalah orang biasa di permukaan bumi ini. Dia tidak lain adalah permaisuri bangsa saat ini, putri patriark Bai Clan, Bai Ling. "Bibi, aku..." Bibir Baiki menggigil saat dia gagal mengajukan alasan.
Bibi, kenapa? Kenapa kamu di sini? Bai Qinglian mengenakan ekspresi tertegun karena dia tidak berharap melihat Bai Ling di sini. Apa yang sedang terjadi? Apakah Bai Qi entah bagaimana mendapatkan dukungan Bai Ling? Bukankah patriark mengatakan bahwa Bai Ling tidak diizinkan ikut campur dalam pemilihan patriark berikutnya? Kamu mengesankan, Bai Ling berkata sambil melihat Qinan. Biasanya, para penanam kota royal akan sangat senang setelah menerima pujian dari ratu mereka. Mereka setidaknya akan bertindak dengan rendah hati. Tetapi Qinan tidak menunjukkan reaksi apapun selain sedikit mengangguk yang bisa menyiratkan bahwa dia setuju dengan pernyataan Bai Ling atau hanya sekedar isyarat untuk menyambutnya. Mata Bai Ling berkedip tidak menyenangkan, tapi dia tidak mengungkapkannya. Dia melirik Bai Qinglian dan berkata, tidak ada gunanya bagi kalian berdua untuk terus bersaing satu sama lain, karena itu tidak akan membawa manfaat bagi klan Bai. Saya di sini hari ini untuk menentukan siapa yang akan menjadi leluhur berikutnya. Kultivasi dan roh martial Anda setara satu sama lain, sehingga tidak mungkin untuk menentukan siapa kandidat yang lebih baik melalui mereka. Namun kami tampaknya memiliki persediaan batu baru di sini, sehingga kami akan memutuskan melalui taruhan batu. Anda masing-masing akan memiliki 3 peluang, dan siapa yang berakhir dengan nilai yang lebih baik akan dianggap sebagai pemenang, yang kalah akan menyerahkan lencana kandidat. Dia tidak meminta persetujuan mereka untuk berpartisipasi dalam kompetisi, tetapi hanya menyatakan peraturan dengan segera. Terima kasih Bibi, kedengarannya seperti rencana yang solid. Saya tidak keberatan. Bai Qi menjawab sambil tersenyum. Jadi bagaimana jika dia diketahui sedang berlatih seni iblis atau kehadiran permaisuri terbuka? Dia masih menjadi pemenang pada akhirnya. Bibi, aku tidak terima. Bai Qinglian mengenakan ekspresi gelap. Siapapun dapat dengan mudah mengatakan bahwa semua yang ada di sini di Pagoda Deklarasi Putih adalah pengaturan. Tidak setuju? Jika itu masalahnya, Anda akan langsung dianggap pecundang yang akan menjadikan Bai Qi patriark berikutnya. Mata Bai Ling berubah dingin saat aura angkuh dilepaskan dari sosoknya. Awalnya dia tidak berniat mengganggu seleksi, tetapi Bai Qi telah menjanjikan manfaat besar sebagai balasannya, sehingga dia setuju untuk datang ke sini secara pribadi dan bertanggung jawab atas taruhan batu. Dia tidak peduli tentang hasil atau konspirasi yang direncanakan Bai Qi di balik layar. Namun, karena dia telah menetapkan aturan, tidak ada yang diizinkan untuk tidak menaatinya, kecuali mereka siap untuk menderita. Amarahnya, wajah Bai Qinglian berubah pucat. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Jika saya berpartisipasi dalam taruhan batu, saya akan kalah. Jika tidak, saya akan menyinggung Bai Ling yang lebih buruk. Sebuah tangan dengan lembut menepuk bahu Bai Qinglian. Tiba-tiba memungkinkan untuk menenangkan pikirannya sebelum dia mendengar Qinan berkata, tidak apa-apa baginya untuk mengambil bagian dalam taruhan, asalkan ada 2 syarat. Pertama, kita akan memilih pertama, dan kedua, jika Bai Qi kalah, Pagoda Deklarasi Putih akan menjadi milik kita. Qinan, Bai Qinglian panik. Jangan khawatir, aku sudah bisa mengendalikannya. Qinan mentransmisikan suaranya kepadanya. Bai Qinglian terkejut, yang terdiam setelah mengingat situasi klannya saat ini dan fakta bahwa Qinan dapat menemukan rahasia Bai Qi dan kehadiran ratu. Dia tidak punya pilihan selain membiarkan Qinan pergi. Hehe, betapa konyolnya. Bai Qi mengejek, mengapa saya menerima persyaratan itu? Selain itu, ini adalah taruhan antara Bai Qinglian dan saya. Bagaimana Anda ikut campur? Kan saya mengingatkan Anda, jangan berpikir bahwa Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan hanya karena Anda memiliki beberapa kemampuan. Bai Qi tidak cukup bodoh untuk menerima persyaratan karena dia tidak mau memberi Bai Qinglian kesempatan sama sekali. Aku akan memasukkan 3 seni keraja sebagai bagian dari persyaratan. Bagaimana itu? Jika kita kalah, ketiga seni raja akan menjadi milikmu. Qinan mengabaikan kata-kata Bai Qi dan melirik Bai Ling. Sebuah gulir muncul di tangannya, mengikuti gelombang yang memancarkan niat raja yang kuat. Oh, Bai Ling mengangkat alisnya dan berkata, menarik, aku akan menerimanya. Bibi ini.
Baiki tanpa sadar mencoba untuk mengangkat pendapatnya, tetapi dia segera menarik kata-katanya. Ketika melihat ekspresi dingin Bailing, dia jelas tahu bahwa itu hanya kesepakatan antara Bailing dan dia, sehingga dia akan sangat menderita jika dia memilih untuk menyinggung perasaannya. Baiklah, aku akan menerima persyaratannya. Mari kita mulai. Baiki menarik napas dalam-dalam dan berkata sambil menahan amarahnya, King Lian, aku akan memilih yang ini saja. Kinan menunjuk ke salah satu batu. Bailing, Baiki, dan orang tua itu tertegun. Apakah dia hanya membuat pilihan seperti itu? Baiki Lian tampaknya sudah terbiasa dengan perilaku mencengangkan Kinan. Dia maju dan mengambil batu seukuran kepala. Dilakukan, sekarang giliranmu, Kinan berkata dengan tenang. Selesai, hanya satu. Bailing, Baiki, dan pria tua itu tercengang. Kompetisi terdiri dari 3 putaran, sehingga masing-masing pihak diharapkan untuk mengambil 3 batu, namun dia hanya memilih 1 batu. Bahkan jika batu itu berisi harta karun yang berharga, itu tidak akan cukup untuk bersaing dengan 3 harta karun. Apakah Kinan ini berpikir bahwa dia entah bagaimana akan memilih harta yang tiada taranya dari tumpukan batu? Baik King Lian tetap diam, tapi dia mengepalkan tangannya dengan erat, menyebabkannya menjadi penuh keringat. Hahaha, menarik, sangat menarik. Saya belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya. Aku tidak akan mudah bagimu. Baiki tertawa terbahak-bahak saat dia segera mengambil 3 batu dengan ukuran yang berbeda.